Shalom Youters. Shalom. Saya percaya teman-teman semua dalam keadaan sehat dan kita mau menggunakan waktu yang ada untuk kita memuji nama Tuhan. Dan mari kita mempersiapkan hati kita saat ini, mempersiapkan kehidupan kita untuk kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan buat waktu yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih jika kami masih boleh ada, sebagaimana ada, semua hanya karena kemurahan-Mu Tuhan, semua hanya karena kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab kami percaya kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami mempersiapkan hati kami dan kami mau memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biarlah Roh-Mu hadir di mana kami berada saat ini Tuhan. Karena kami percaya Roh-Mu sanggup melakukan segala sesuatu dan Roh-Mu hadir dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami, Engkau yang memimpin dalam ibadah kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita menaikkan pujian kita. Engkau baik, sungguh baik. Kita menyatakan dengan iman kita, dengan hati kita, dengan segenap hati kita. Haleluya. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Oh, kami bawa syukur kami Tuhan. Sama-sama kita katakan. Dengan hati bersyukur masuk di hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku mengangkat wajahku bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu bersuka di depan-Mu sambil menceritakan kasih-Mu. Mari kita angkat tangan kita. Ku mengangkat tanganku bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik. Kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik.
berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Haleluya, oh haleluya. Haleluya. Allah kita sungguh baik dan sangat baik. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kita percaya Tuhan hadir saat ini dan kuasa-Nya akan bekerja saat kita membuka hati kita. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Sebab Dia hadir saat ini, saudara. Yes, Jesus. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. Oh, you are here, you are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, you are here, mending every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. Yes, you are waymaker, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never
never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Ya Tuhan, kami serahkan kepada hamba-Nya untuk melanjutkan dalam firman Tuhan. Halo guys, selamat datang di Youth GBT KAU Ngesrep. Kita bersyukur jika saat ini kita difasilitasi dengan media-media yang ada. Tuhan telah menyediakan teknologi-teknologi sehingga kita masih bisa kebaktian. Nah, kita juga bersyukur bahwa sebentar lagi kita juga bisa mengikuti ibadah on-site. Apa itu? Ibadah di gedung gereja. Nah, kita tetap harus taat, tetap sehat, menjalankan setiap protokol yang ada, pakai masker, hindari kerumunan, jauhi kegiatan-kegiatan yang nggak perlu, nongkrong nggak jelas, ya. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita membaca di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Roma pasal 8 ayat yang ke-31 sampai 39. Judulnya keyakinan iman. Saya akan bacakan. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua.
Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka? Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati? Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita? Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena Engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Konon suatu kali ada sebuah kisah yang menarik. Jadi suatu kali di tempat parkir ada seorang anak kecil yang bermain-main di bawah mobil. Ketika dia saking keasikannya main-main di bawah mobil, dianya terjepit di mobil tersebut. Nah, syukurlah kala itu ibunya langsung sadar. Lah, anakku mana? Ibunya menyadari bahwa anaknya ini hilang dari pandangan matanya. Syukurlah juga ibunya segera menemukan bahwa anak itu ada di bawah mobil. Ibunya bergegas menuju ke mobil, kemudian sontak. Apa yang dilakukan? Ibunya mengangkat mobil. The power of mak-mak. Hebat sekali. Ya inilah kekuatan cinta. Nah, ketika akhirnya peristiwa itu beres, anaknya bisa keluar, ada seorang wartawan bertanya kepada ibu ini, Loh Bu, kok bisa ibu dengan ibu ini kan wanita, dengan kondisi seperti ini kok bisa mengangkat mobil itu? Kok kuat sekali? Ibunya cuma jawab gini, loh iya, ya itu ada anak saya di situ kok, ya saya angkat aja. Sebuah hal yang sangat-sangat luar biasa. Karena digerakkan oleh cinta, ibu ini langsung tanpa berpikir panjang mengangkat mobil itu. Melakukan sesuatu yang tidak mungkin. Nah, kalau misalkan seorang ibu bisa melakukan hal tersebut, oleh karena digerakkan oleh kasih, ibu bisa melakukan hal yang rasanya tidak mungkin, bagaimana dengan Tuhan kita? Tuhan kita loh, di kitab Yesaya 49 pernah ngomong gini kan, sekalipun ibu kita melupakan kita, aku sekali-sekali tidak akan melupakan engkau. Kalau ibu saja bisa melakukan hal itu, apalagi Tuhan kita. Jadi sekali Tuhan ini mengasihi kita, kasihnya itu akan menempel, melekat kuat dengan kita, dan akan memampukan kita untuk hidup di dalam Tuhan. Yuk kita mau bahas ayat per ayat, secara garis besar dalam perikop yang tadi kita baca. Nah, pertama kita harus ngerti dulu keseluruhan dari kitab Roma ini. Jadi gini, kalau kita baca dari awal, pasal 1 sampai 3 itu berbicara mengenai doktrin dosa manusia. Akhirnya ini memuncak sampai pasal yang ketiga. Di sana dikatakan bahwa tidak ada manusia yang mencari Allah. Mereka ini, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, tangan mereka melakukan kejahatan, kaki mereka menuju kepada kebinasaan. Tidak ada seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Nah kemudian Paulus mengcounter
soal dosa-dosa manusia tadi di pasal yang keempat sampai pasal yang ke-8. Itu berbicara mengenai justifikasi. Nah, apa itu justifikasi? Itu artinya gini, seseorang itu yang tadinya salah, berdosa, itu akhirnya dibenarkan. Nah, tadi makanya kalau yang di ayat 31 kita dikatakan bahwa sebab apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu, jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Saya akan terjemahkan seperti ini. Kalau misalkan Tuhan itu untuk kita, Tuhan melakukan segala sesuatu itu supaya kita ini bisa selamat, siapa yang berani melawan kita? Ini adalah sebuah pertanyaan retoris. Pertanyaan retoris tahu ya artinya ya. Pertanyaan retoris itu artinya pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena kita sebagai pendengarnya udah tahu jawabannya apa. Siapa yang bisa melawan Allah? Ya otomatis nggak ada. Nah, dalam hal ini coba kita bayangkan itu situasinya seperti kayak lagi di pengadilan. Kita dihadapkan dengan hakim ya kan. Kita habis melakukan kesalahan yang sangat-sangat jahat. Nah, tapi kita dibela oleh seorang yang sangat-sangat memiliki otoritas yang kuat. Dia adalah Allah. Nah, akhirnya kita udah dianggap benar. Nah, kemudian ada seorang pendakwa, musuh kita, ingin mencoba menggagalkan status kita sebagai orang yang benar. Nah, kalau dalam ayat yang tadi, retorika ini, ibaratnya gini loh, pendakwa, musuh kita mau menyalah-nyalahkan kita seperti apapun, itu nggak akan bisa. Karena apa? Karena Allah yang membela kita. Kemudian kita lanjutkan di ayat yang ke-32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Ini artinya apa? Ini artinya bukan berarti Tuhan nggak sayang kepada anaknya. Nggak mungkin. Nggak ada seorang bapak itu nggak sayang kepada anaknya. Itu mungkin bapak gedeng mungkin ya. Gak ada, bahkan bapak pun akan sangat sayang kepada sang putra, Yesus Kristus. Kita pernah dengar kan, waktu Yesus habis dibaptis, kemudian langit terbuka, suaranya apa? Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Artinya apa? Bapak ini sangat sayang kepada sang putra, anaknya sendiri. Nah, ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri itu maksudnya Tuhan itu sudah rela. Nah, kata ini itu mirip dengan peristiwa bagaimana Abraham mengorbankan Ishak, anaknya. Abraham kan sangat sayang dong dengan Ishak ya kan. Lawang anak satu-satunya kok, anak perjanjian, anak yang dinanti-nanti. Tapi Tuhan minta, ya Abraham akhirnya memiliki sikap hati yang baik. Dia dengan rela, ia tidak menyayangkan anaknya juga. Nah sama seperti Bapa kita. Nah ini adalah sebuah bukti paling supreme. Supreme itu dalam bahasa Indonesia supremasi. Artinya supremasi pembuktian kasih. Kita pernah tahu ya ada outfit tulisannya apa? Supreme. Kalau kita udah pakai itu, jadi orang paling kaya rasanya ya. Orang yang paling terhormat. Oreo dikasih merek Supreme jadi mahal. Harganya berapa sih itu? Lupa aku. Pokoknya apapun kalau dikasih merek Supreme itu artinya yang paling bagus. Karena kalau diterjemahkan Supreme itu artinya tertinggi. Hal yang paling besar, tidak ada tandingannya. Kalau misalkan ada yang lebih besar lagi, itu namanya bukan Supreme, itu namanya bukan yang paling ultimat, yang paling tinggi.
Ya kan? Logikanya kan seperti itu. Nah, maka bukti bagaimana Allah menyerahkan anaknya itu adalah bukti yang paling tinggi bagaimana Allah mengasihi manusia. Kalau kita tagih lagi, Tuhan kasihi aku lagi, ya Tuhan gak bisa kasih karena itu bukti yang paling tertinggi. Nah, kalau kita pernah lihat, misalkan di sebuah tulisan gitu ya, pasal-pasal KUHP, di situ tertulis bahwa barang siapa baik dengan sengaja maupun tidak sengaja melakukan ini dan itu, maka ia akan didenda misalkan 2 miliar atau misalkan dia akan dihukum penjara misalkan 2 minggu misalkan seperti itu. Nah, ini adalah sebuah harga yang harus dibayarkan atas orang yang bersalah. Supaya orang ini menjadi benar, terbebas dari segala hukuman, dia harus melakukan hukuman-hukuman dan penalti itu. Bayarlah, ya dihukumlah, penjaralah, seperti itu. Nah, kita pun sebagai manusia harusnya demikian. Kita harusnya membayar dan menjalankan hukuman itu. Ibarat tadi misalkan di pengadilan, kita ini dituntut oleh si jahat. Loh, cah iki, aku kenal. Ini orang paling jahat sekampung ini. Bahkan sedunia. Hukumannya ya pasti neraka seumur hidup. Tapi tiba-tiba ada seorang pembela kita yang datang, yang menyerahkan korban anak domba sebagai tebusan kita. Maka kita menjadi orang yang bebas, orang yang merdeka, bebas dari segala hukuman. Nah, itulah gambarannya. Bagaimana kita ini menjadi orang-orang yang akhirnya dari salah menjadi benar. Orang-orang yang dijustifikasi. Kita akan melanjutkan di ayat yang ke-36. Nah, ini adalah sebuah klimaksnya. Lalu, apa yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apa sih? Apakah itu penganiayaan? Apakah itu kelaparan? Apakah itu ketelanjangan? Apakah itu pedang yang menakutkan? Nah, Paulus ketika menuliskan ini, dia ini memberikan sebuah gambaran-gambaran yang menyeramkan. Kita kan tahu kan, pemerintahan Romawi yang begitu kejam. Mereka enggak main-main ketika hukum orang. Mereka begitu sadis. Nah, inilah gambaran-gambaran yang bisa saja akhirnya melemahkan kita. Penganiayaan, hukuman, pedang, dan sebagainya. Kalau di zaman sekarang, saya akan gambarkan seperti ini. Lantas apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Apakah karena kita ini takut dibully karena kita ini orang minoritas? Apakah karena hal-hal ekonomi, kita nggak punya uang, kita nggak punya pekerjaan? Apakah sakit penyakit, pandemi bahkan? Apakah hal-hal itu bisa memisahkan kita dari kasih Kristus? Sekali lagi, ini adalah retorika. Pertanyaan retoris. Artinya apa? Nggak perlu dijawab. Otomatis ya nggak ada aja yang memisahkan kita dari kasih Kristus. Ini pun juga diulang di ayat yang ke-39 bagian akhir tadi. Makhluk-makhluk di atas, di bumi, di bawah, semuanya nggak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maka dari itu, hal ini menjadi sebuah penguatan bagi setiap kita saat ini. Dalam kondisi apapun yang kita alami, Paulus berkata bahwa gak ada satupun yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Penderitaan apapun tidak akan melemahkan setiap kita. Nah, baru akhirnya kita bisa memahami ayat selanjutnya. Ayat yang ke-37. Dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Nah, kita udah cukup familiar ya dengan ayat ini ya. Bahkan ada lagunya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Ku percaya kau Tuhan yang tak pernah gagal. Membuatku jadi lebih dari pemenang. Nah, itu maksudnya apa? Kadang-kadang orang itu menginterpretasi dengan salah. Oh, saya ini dulu ini
miskin. Karena saya ini adalah lebih dari pemenang, maka saya terus mengejar supaya bisa kaya. Karena pada dasarnya saya sudah ditakdirkan menjadi seorang pemenang. Wah, saya ini kena sakit penyakit. Saya kena sakit yang cukup parah. Bahkan dokter bilang memvonis saya nggak bisa hidup lama. Tapi karena jiwa saya ini jiwa lebih dari pemenang, ya kan? Maka saya mengalahkan sakit penyakit itu. Penyakitnya kalah, saya sembuh. Haleluya, kalau misalkan bisa sembuh dan juga bisa kaya. Tapi ayat ini tidak dipakai untuk menjelaskan hal-hal kayak tadi. Karena Paulus gini loh, karena kalau kita memahami sesuatu, kita harus memahami keseluruhan. Jangan cuma ayat per ayat. Kita harus tahu dulu, ayat sebelumnya itu ngomong apa sih? Nah, ayat sebelumnya aja Paulus bilang menghadapi penderitaan, aniaya, dan sebagainya. Maka kita bisa menang. Nah, itulah makna sebenarnya dari lebih dari pemenang. Kalau misalkan kita ini menafsirkan kayak tadi, kita bisa sukses baru kita akhirnya disebut sebagai umat yang lebih dari pemenang. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang beriman dengan benar, lalu mereka nggak sembuh-sembuh? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang mereka sudah percaya dengan segenap hatinya kepada Tuhan, tapi Tuhan izinkan gagal? Apakah mereka ini umat yang kalah, bahkan lebih dari seorang yang kalah? Kan bukan seperti itu. Almarhum Bikmat Sirait pernah bilang seperti ini. Iman yang besar dapat memindahkan gunung. Tetapi iman yang benar tetap percaya walaupun gunungnya enggak pindah. Nah, inilah yang disebut sebagai umat pemenang. Dalam kondisi apapun yang kita alami, kita tetap berharap. Paulus pernah berkata, penderitaan itu, kesengsaraan yang kita hadapi, menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Kita tetap berharap kepada Tuhan. Nah, itulah yang dicari oleh Tuhan dalam setiap kita. Itulah arti bahwa kita ini melekat. Kita tidak terpisah dengan kasih Kristus. Saya mau cerita. Jadi kita ingat ya, bencana yang beberapa tahun lalu terjadi di Indonesia. Tepatnya di Palu. Waktu itu terjadi gempa bumi. Semua bangunan hancur porak-poranda. Nah, ada sebuah kisah menarik di situ. Jadi ketika relawan dan juga tim Basarnas mencari-cari korban yang masih ada di bawah reruntuhan, ada sesuatu yang gak lazim. Ditemukanlah seorang remaja perempuan, masih hidup. Nah, yang mengharukan adalah remaja ini ditemukan dalam posisi berpelukan dengan ibunya. Sesuatu yang sungguh-sungguh ngeri ya. Dalam kondisi yang kacau, berantakan, dan gak karuan, mereka tetap bisa tenang. Mereka bahkan berpelukan, ibunya melindungi sang anak, sehingga anaknya bisa selamat. Sayangnya memang bahwa ibunya akhirnya meninggal. Tapi syukurlah, usaha dari ibunya ini gak sia-sia. Anaknya tetap bisa hidup. Saya juga gak bisa bayangkan sih bagaimana rasanya ya, menjadi sang anak itu. Dalam kondisi yang kacau, dipeluk, kemudian ia tahu bahwa yang melindunginya ini sudah gak bernyawa. Kemudian tetap dalam kondisi berpelukan itu, sampai akhirnya menunggu tim evakuasi datang. Oh, ini sebuah mungkin perasaan yang gak nyaman sih. Tapi saya yakin bahwa di menit-menit itulah anaknya menyadari sebesar inilah kasih ibuku buat aku. Ia sudah menyerahkan semuanya
demi aku supaya aku hidup. Itu pun juga yang dilakukan oleh Tuhan kita, bukan? Bukti ultimate tadi, dia sudah memberikan semuanya buat kita. Nyawanya, ya, berikan bagi kita sekalian. Maka, kalau tadi Paulus beretorika, apa yang dapat memisahkan kita? Ya nggak ada. Karena Allah terlanjur mendekap kita dengan kuat. Ia melekatkan dirinya kepada kita dan nggak melepaskan kita. Ketika musuh datang mendakwa kita, kita berdosa dan sebagainya, Allah terus mendekap setiap kita. Kasih-Nya terus melekat dengan setiap kita. Maka kita menyadari betul bahwa, ya, gak ada yang memisahkan aku dari Kristusku. Apalagi, masalahnya kadang gini, kita sendiri yang mencoba untuk berlari. Kita mencoba untuk memisahkan diri dari Allah. Sedangkan Allah terus merengkuh kita. Sebuah ironi ya kadang-kadang ya. Nah, saudara gini, teman-teman sekalian pasti di dalam kondisi pandemi ini mungkin mengalami kekeringan rohani lah. Spiritualitasnya turun mungkin. Wah, aku rasanya kok kayak males ya ketemu Tuhan ya. Nah, hal ini saya yakin sempat kita alami. Kerohanian kita kayak rasanya kayak kering, mati. Tapi gini, firman barusan mengatakan dengan tegas bahwa gak ada tuh yang memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sekali kita kenal Tuhan, sekali kita tahu betapa Ia dalam mencintai kita, kita mau pergi pun, kita gak akan dilepas dengan gampangnya. Maka sudah, gak usah pergi, gak usah berlari lagi. Itu cukup. Allah terus mendekap kita dengan kuat. Maka saudara-saudara, mari saat ini kita menyadari bahwa sekali kita kenal Tuhan, sekali kita ini menjadi seorang Kristen yang sungguh-sungguh, kita akan selamanya menjadi seorang yang di dalam Tuhan. Bukan karena kekuatan kita mengusahakan supaya kita ini rajin, kita ini taat pada Tuhan, enggak. Tapi karena Yesus Kristus, kasih-Nya yang terus mendekap kita. Maka teman-teman sekalian, sadarlah bahwa kita ini umat pemenang. Kalian para pemuda-pemuda pemenang. Saya yakin kalian tetap akan tahan menghadapi kondisi apapun yang kita alami. Asalkan kita tetap tahu bahwa Kristus mengasihi kita. Teruslah hidup dalam kasih-Nya Tuhan sampai selamanya, sampai Tuhan menjemput kita nantinya. Biarlah kita tetap terus setia dan terus melekat dengan Tuhan Yesus kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami saat ini bersyukur jika firman-Mu sekali lagi mengingatkan setiap kami, Tuhan, betapa dalamnya Engkau mengasihi setiap kami. Kadang kami ingin pergi dari kasih-Mu. Tapi lewat firman yang tadi kami baca, apapun, bahkan keinginan kami sendiri, itu tidak akan sanggup memisahkan kami dari kasih-Mu. Tolong Tuhan, biarlah firman ini boleh terus kami hidupi. Kami dapat menjadi umat-umat pemenang, umat-umat yang tahan dalam segala kondisi, umat-umat yang terus berpaut kepada Engkau. Berkati kami para pemuda-Mu, supaya menjadi anak-anak yang tetap terus taat kepada Engkau. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami bisa berdoa dan juga mengucap syukur. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Inilah kehidupanku saat ini. Tiap hari hanya di rumah, paling pol memberanikan diri untuk menghirup udara segar di tempat kayak gini. Bosan cuy.
mau cari teman juga pada nggak ada yang berani keluar. Ya benar sih, memang nggak boleh nongkrong-nongkrong nggak jelas. Double kill! Triple kill! Killing spree! Maniac! Main game emang asik, tapi udah sampai enek weh. Jadi pengen ikut kebaktian. Indahnya masa-masa itu. Ini dia hari yang kutunggu-tunggu. Akhirnya. Wah, youth service kembali lagi. Wah, udah dibuka lagi kebaktiannya. Wih, akhirnya. Oke, tanggal berapa ya? Oh, 20 September 2020. Oke, akan kucatat tanggalnya. Halo guys, gimana kabarnya nih? Pasti udah kangen berat kan sama temen-temennya? Yuk, mari bergabung dalam ibadah youth service tanggal 20 September 2020 jam 5 sore di ruang ibadah utama. Ingat ya, tanggal 20 September 2020. Pengumuman buat teman-teman youth service, mulai minggu depan ibadah youth service akan dilaksanakan pada hari Minggu pukul 5 sore di ruang ibadah utama. Jangan lupa datang teman-teman. See you guys. Baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau